Bab 616, Memperbaiki Gunung Danghun. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tuan, Anda akhirnya kembali. Little Hu Immortal sudah menunggu di depan gerbang bintang dan ketika Fang Yuan muncul, dia langsung melompat ke arahnya dan memeluk kakinya, mengusapnya dengan pipi kemerahannya yang imut. Hehe, Anda telah bekerja keras selama beberapa hari ini ketika saya tidak di sini. Fang Yuan tersenyum hangat dan dengan lembut membelai kepala Little Hu Immortal. Telinga rubah Little Hu Immortal sedikit bergetar, ekspresi bahagia muncul di wajahnya dan ekornya yang seputih salju mulai bergetar ringan di belakangnya. Ini adalah roh tanah. Jadi ini adalah tanah yang diberkati. Tai Bai Yun Seng melangkah keluar dari gerbang bintang tepat di belakang Fang Yuan, dan terkejut melihat Little Hu Immortal. Dia telah mendengar Little Hu Immortal memanggil Fang Yuan sebagai Tuan. Fang Yuan hanyalah seorang manusia biasa, tetapi dia telah memiliki tanah yang diberkati. Dalam sejarah, ada beberapa orang yang memiliki keberuntungan seperti itu. Yang paling terkenal adalah Giant Sun Immortal Venerable. Dia beruntung telah mewarisi tanah yang diberkati istana kekaisaran ketika dia masih seorang manusia biasa. Dan dalam perjalanan kultivasinya selanjutnya, tanah suci istana kekaisaran sangat membantunya. Haha, nama tanah suci ini adalah Tanah Suci Hu Immortal. Aku merebutnya secara paksa dari beberapa sekte di benua tengah, atas perintah guru. Fang Yuan menjawab dengan bangga. Tatapan Tai Bai Yun Seng langsung berubah. Ada perbedaan antara abadi dan fana, tetapi saat ini, dia memandang Fang Yuan sebagai orang yang setara, bertanya, aku kira proses merebut tanah suci ini sangat berbahaya, kan? Tentu saja, bahkan sekarang ketika aku memikirkannya, aku masih memiliki sedikit rasa takut. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tetapi pada akhirnya, pemenang mengambil semuanya sesederhana itu. Aku memperoleh tanah suci, menjadi pemenang terakhir. Semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Tai Bai Yun Seng mengangguk, mendesah dalam hati, keuntungan ini terlalu besar. Tanah suci dengan roh tanah adalah lubang abadi dari Gu Immortal yang jatuh. Memiliki tanah suci seperti itu sama saja dengan mewarisi lubang abadi dan sumber daya kultivasi Gu Immortal. Pada saat yang sama, kesan sifat Fang Yuan yang berani semakin dalam di benak Tai Bai Yun Seng. Guru, siapa dia? Auranya kuat. Little Hu Immortal merasakan aura Gu Immortal yang kuat di tubuh Tai Bai Yun Seng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tegang, mencengkeram celana Fang Yuan, tampak agak gugup dan waspada. Tenang saja. Dia ada di pihak kita, dan ada di sini untuk membantu kita menyelamatkan Gunung Danghun. Fang Yuan menghibur Little Hu Immortal, bawa kami ke Gunung Danghun. Mata Little Hu Immortal berbinar saat mendengar ini. Dia mempercayai kata-kata gurunya tanpa syarat. Dia segera menurunkan kewaspadaannya dan menghilang di tempat, membawa Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng bersamanya. Saat berikutnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng diteleportasi ke pusat tanah yang diberkati. Lokasi Gunung Danghun. Gunung Danghun telah berubah bentuk sepenuhnya karena korosi lumpur bubur. Hanya gundukan kecil yang tersisa dari Gunung Danghun yang tinggi. Istana Danghun, yang sebelumnya berada di Gunung Danghun, secara alami telah hancur. Tuan, jika Anda datang lebih lambat, Anda tidak akan dapat melihat Gunung Danghun. Little Hu Immortal berkata dengan suara sedih. Fang Yuan dengan lembut membelai kepalanya, lalu melihat ke arah Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng adalah pria yang cerdas dan dari pemandangan ini bersama dengan kata-kata Fang Yuan sebelumnya, dia bisa menebak niat Fang Yuan dalam membawanya ke sini. Dia mengangguk ke arah Fang Yuan, sebelum mengeluarkan Gu Lanskap seperti sebelumnya dari lubangnya. Segera, aura bergelombang dari Gu abadi memenuhi sekelilingnya. Ini, mata cerah Little Hu Immortal terbuka lebar saat pertama kali bertemu dengan pemandangan seperti sebelumnya Gu. Pemandangan seperti sebelumnya Gu seperti kepik, ukurannya sebesar kepalan tangan dan berwarna hijau giok. Cangkangnya yang bundar diukir dengan pola alami, setengah dari pola tersebut menggambarkan sungai dan danau yang berkelok-kelok, mengalir terus-menerus, sementara setengah lainnya adalah gunung dan bukit, terjal dan saling menumpuk. Tai Bai Yun Seng berteriak pelan, sebutir saripati abadi anggur hijau berubah menjadi aliran cahaya yang langsung mengalir ke pemandangan seperti sebelumnya Gu. Gu abadi tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau giok yang membumbung tinggi, memancarkan cahaya yang tidak dapat dilihat orang dengan saksama. Cahaya itu menutupi sisa Gunung Danghun.
Korosi lumpur bubur di Gunung Danghun segera berhenti di bawah cahaya hijau. Kekuatan lumpur bubur Gu abadi dengan cepat dinetralkan dan kemudian dikalahkan. Cahaya hijau berangsur-angsur meredup, Tai Bai Yun Seng kemudian melemparkan sebutir saripati abadi anggur hijau lagi. Cahaya hijau kembali bersinar, menyelimuti Gunung Danghun yang hancur dan terus membersihkannya. Gunung Danghun yang seukuran gundukan kecil itu mulai tumbuh dan menguat dengan kecepatan yang terlihat di bawah cahaya itu. Gunung Danghun berubah kembali. Little Hu Immortal menepukkan tangan kecilnya, berjingkrak-jingkrak dengan gembira. Namun pemandangan yang indah itu tidak berlangsung lama, Gunung Danghun hanya pulih 20% ketika cahaya hijau itu melemah lagi. Ekspresi Tai Bai Yun Seng sedikit berubah, gunung macam apa ini? Gunung itu benar-benar menghabiskan saripati abadi anggur hijau. Dia mampu menciptakan 36 manik esensi abadi anggur hijau dalam kenaikannya ke Gu abadi. Namun kemudian, menggunakan gerakan Gu dengan gila-gilaan untuk menghindari bola petir yang kacau, menghabiskan satu manik esensi abadi. Kemudian di lubang abadi miliknya sendiri, untuk menahan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi setelah pembentukan Gu abadi, dia terus-menerus mengaktifkan lanskap seperti sebelumnya Gu untuk memulihkan lubangnya ke kondisi sebelumnya, menghabiskan 3 manik penuh di atasnya. Tai Bai Yun Seng memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa berharganya esensi abadi. Sekarang dia baru saja mulai memulihkan Gunung Danghun tetapi telah menghabiskan 2 manik esensi abadi. Pada tingkat ini, dia setidaknya harus menghabiskan 5 hingga 6 manik esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan tersenyum, Gunung Danghun. Gunung Danghun. Ketika Tai Bai Yun Seng mendengar nama itu, ekspresinya mengalami perubahan besar, matanya terbuka lebar dan dia berbicara dengan nada terkejut, mungkinkah? Itu memang yang ada dikurang dari lebih besar dari, bagaimana mungkin ada Gunung Danghun yang lain? Fang Yuan tertawa, bayangkan, kupikir aku benar-benar bisa melihat Gunung Danghun yang legendaris. Ini adalah tanah suci bagi para kultivator jalur jiwa yang dipuji oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tanpa henti. Tai Bai Yun Seng sangat tersentuh saat dia terus berseru kagum. Ini adalah pertama kalinya baginya menyaksikan sesuatu yang legendaris seperti itu. Ketika dia melirik Fang Yuan, tatapan Tai Bai Yun Seng berubah sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi diam-diam menggunakan manik ketiga dari esensi abadi untuk mempertahankan aktivasi lanskap seperti sebelumnya Gu. Kali ini, Gunung Danghun dipulihkan hingga 40% sebelum lampu hijau meredup. Tai Bai Yun Seng menggunakan manik keempat, lalu manik kelima dan akhirnya manik keenam sebelum Gunung Danghun pulih sepenuhnya. Ini benar-benar Gunung Danghun, membutuhkan 6 manik penuh esensi abadi anggur hijau untuk pulih sepenuhnya. Tai Bai Yun Seng bergumam sambil melihat gunung tinggi di depannya. Gunung Danghun sangat indah, gunung biasa bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu adalah gunung kristal merah muda, memancarkan cahaya yang tak terlupakan. Tuan, penyakit Gunung Danghun telah diobati. Mata Little Hu Immortal memerah, hiks. Dia menangis karena kegembiraan, sebelum menundukkan kepalanya dan menggunakan tangan kecilnya yang lembut untuk menyeka air matanya. Fang Yuan juga mengembuskan napas keruh saat dia menatap Gunung Danghun. Sekarang, tujuan untuk menyusup ke dataran utara akhirnya tercapai. Begitu banyak hari dan malam upaya, mengambil risiko di medan perang, menyamar, memeras otak untuk merencanakan, semuanya tidak sia-sia. Pada saat ini, api yang membumbung tinggi membakar hati Fang Yuan. Api yang membara ini punya nama, ambisi. Memulihkan Gunung Danghun tidak bisa lagi memuaskan nafsu makannya. Masih ada kesempatan yang tersisa di tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Terutama sekarang, keinginan Giant Sun dikeluarkan dari menara, bangunan 88 yang sejati telah menjadi seperti benda tanpa pemilik. Bahkan jika Gu emosi palsu adalah Gu abadi dan sulit ditangkap, Fang Yuan telah menggunakan lidah peraknya untuk mendapatkan kepercayaan Tai Bai Yun Seng, berhasil dalam mengikat kekuatan pertempuran penting yang dapat memengaruhi situasi. Ketika saatnya tiba, menggunakan keinginan Gu abadi, dengan paksa menyempurnakan Gu emosi palsu bukanlah hal yang mustahil. Ayo pergi, kembali ke dataran utara. Fang Yuan datang dan pergi dengan cepat, dengan Tai Bai Yun Seng di belakangnya. Sebelum pergi, dia menyerahkan katak jiwa penguburan kepada Little Hu Immortal. Katak jiwa penguburan adalah Gu penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan jiwa. Ada jiwa manusia dan binatang, dan sebagian besar telah dikumpulkan oleh Fang Yuan dari medan perang.
Ini akan berubah menjadi sejumlah besar gu yang menembus Gunung Danghun. Ketika mereka kembali ke gedung 88 yang sejati, gu kunang-kunang cahaya bintang yang mendukung gerbang bintang telah habis lebih dari setengahnya. Fang Yuan dengan cepat menyimpan apa yang tersisa ke dalam lubangnya. Sangat sulit untuk mengumpulkan gu kunang-kunang cahaya bintang. Jumlah saat ini hanya dapat mendukung satu aktivasi gerbang bintang lagi. Kita kembali lagi. Tai Bai Yun Seng sangat tersentuh. Dalam perjalanan ini, dia langsung pergi dari dataran utara ke benua tengah dan kembali ke dataran utara dari benua tengah. Itu benar-benar perjalanan yang mengabaikan jarak, dia merasa seperti bebas pergi kemanapun di dunia. Tai Bai Yun Seng hanya pernah mendengar tentang gu bumi lubang dan gu surga penghubung dalam metode yang memungkinkan seseorang untuk menghubungkan antara tanah yang diberkati dan surga gua. Dia belum pernah mendengar tentang metode yang digunakan Fang Yuan. Mungkin hanya orang-orang seperti saudara junior ke-6 yang layak mendapatkan metode mistis seperti itu. Mungkin ini diberikan kepadanya oleh guru. Tai Bai Yun Seng semakin mempercayai Fang Yuan setelah perjalanan ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan saat itu hanyalah seorang manusia biasa, tetapi ia memiliki tanah yang diberkati. Hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Pemandangan menakjubkan Gunung Danghun bahkan lebih terpatri dalam benak Tai Bai Yun Seng. Melihat berarti percaya, Tai Bai Yun Seng tidak punya pilihan selain mempercayainya. Fang Yuan pertama-tama memperlihatkan penampilan aslinya, lalu menggunakan gu rentang hidup, mengungkap informasi rahasia untuk mendapatkan kepercayaan. Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan juga telah menyelesaikan keraguan di hati Tai Bai Yun Seng, mengapa bangunan yang sejati telah membantunya menanggung kesengsaraan tanpa alasan yang jelas. Kata-kata Fang Yuan dan bukti yang ditunjukkannya kepada Tai Bai Yun Seng hampir semuanya benar, kecuali kebohongan di titik-titik krusial. 9 kebenaran dan 1 kebohongan, kebohongan itu akhirnya akan menjadi kebenaran. Terutama ketika kebohongan ini melibatkan rahasia terdalam Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng tidak pernah mengungkapkannya kepada orang luar sementara Fang Yuan mengetahuinya dengan mencari jiwa. Di antara semua ini, keajaiban sebenarnya terletak pada Fang Yuan yang memahami psikologi Tai Bai Yun Seng sepenuhnya. Tai Bai Yun Seng telah merasakan rasa bersalah yang luar biasa setelah mengkhianati Gao Yang dan Zhu Zai, dia menyangkal nilai keberadaannya sendiri. Di bawah rangsangan, dia mengalami kenaikan gu abadi dan bahkan menyerbu ke arah kesengsaraan, berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun, saat ia berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi seorang gu abadi, ia berdiri di ketinggian yang sama sekali baru, melihat pemandangan yang berbeda. Pikirannya kembali hidup, dan setelah melewati kesengsaraan dengan susah payah serta mendapatkan tanah berkah bukaan abadi, ia tidak ingin mati lagi. Ia ingin memulai yang baru. Namun, ada masalah yang belum terselesaikan yang mengusik hatinya. Ia butuh harapan, ia butuh pengakuan. Tai Bai Yun Seng sendiri tidak menyadari kebutuhan psikologis ini. Namun, Fang Yuan menyadarinya dan memberinya pengakuan ini. Pengakuan Fang Yuan, dengan cara tertentu, mewakili pengakuan gurunya. Dan Tai Bai Yun Seng sangat menghormati dermawannya. Pengakuan gurunya membuatnya merasa ada nilai dalam dirinya untuk tetap hidup. Kekuatan misterius dan lingkungan yang sama sekali baru menarik minatnya. Ia telah berada di puncak manusia fana dan telah mengalami semua yang dapat diberikan dunia fana, tetapi dalam perjalanan menjadi manusia abadi, ia adalah seorang anak yang baru saja mulai bergerak. Gu dengan rentang hidup 15 tahun ada di sakunya. Ia tidak lagi khawatir dan merasa bersalah. Dia memilih untuk percaya pada Fang Yuan, bukan hanya karena Fang Yuan menjelaskan semuanya dan tidak banyak bukti yang bisa dia bantah, tetapi yang lebih penting lagi. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin percaya pada Fang Yuan. Setiap orang yang ditipu, apakah karena mereka bodoh? Tidak. Itu hanya karena mereka ingin mempercayainya dari lubuk hati mereka. Ini, gu abadi milikmu. Tai Bai Yun Seng melemparkan gu perjalanan abadi tetap dan hantu beruang terbang ke Fang Yuan. Fang Yuan menerimanya dengan acuh tak acuh, sikap acuh tak acuh terhadap gu abadi ini menyebabkan riak lain di hati dan kepercayaan Tai Bai Yun Seng. Namun, ia menerima kejutan besar ketika Fang Yuan mengeluarkan token pemilik kaca, karena pada saat berikutnya, ia muncul di babak lain. Pohon-pohon tinggi dan kuno ada di mana-mana. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng berada di dalam hutan lebat. Raungan dan lolongan saling terkait, pohon-pohon raksasa mencabut akarnya dan berdiri, berubah menjadi manusia pohon yang tinggi. Dalam beberapa saat,
Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dikelilingi oleh manusia pohon satu demi satu. Tai Bai Yun Seng memiliki ekspresi muram, satu manusia pohon tidak berarti apa-apa baginya, tetapi jumlah manusia pohon di sini sangat mencengangkan, dan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya akan mengharuskannya membayar harga yang signifikan. Namun saat berikutnya, Fang Yuan dengan ringan melambaikan token pemilik kacanya, dan babak ini segera berada di bawah kendalinya. Para manusia pohon berhenti bergerak maju, niat membunuh mereka hilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Sementara Tai Bai Yun Seng terlihat tercengang, Fang Yuan meraih lengannya dan langsung berteleportasi di depan Hei Loulan dan Ma Hongyun. Situasi di sini sudah berubah drastis. Merak giok beku setengah tergeletak di tanah, dengan Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun bersembunyi di bawah sayapnya. Di sekelilingnya ada lapisan demi lapisan manusia pohon yang melancarkan serangan gila-gilaan. Hei Loulan bertarung di dekatnya dengan Gu yang memiliki emosi palsu dan kemauan palsu di bahunya. Dia menangkis serangan manusia pohon itu sambil juga melancarkan serangan ke Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun di saat yang bersamaan. Namun, serangan-serangan ini ditangkal oleh penghalang cahaya dari merak giok beku sebelum mereka bahkan bisa mencapai target mereka. Tuan Hei Loulan, Anda juga diserang oleh manusia pohon, situasi Anda sama seperti kami. Kami tidak memiliki kebencian atau keluhan di antara kami, mengapa Anda harus mencoba membunuh kami? Teriak Ma Hongyun. Hei Loulan mendengus, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan leluhur tua itu? Gadismu adalah iblis dunia lain dengan latar belakang misterius dan akan menjadi penyebab bencana yang tak ada habisnya, dia harus disingkirkan. Siapa yang tahu apakah dia dan peniru Chang San Yin berada di pihak yang sama? Leluhur tua itu hendak menyerangnya tadi, tetapi tiba-tiba menghilang karena suatu kecelakaan. Kau memiliki garis keturunan Giant Sun, kau adalah orang dari dataran utara, kau sebenarnya tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, kau berani melindungi iblis dunia lain. Ma Hongyun sangat marah dan segera membalas, dia bukan iblis dunia lain seperti yang kalian semua katakan, dia tidak bersalah. Tuan Hei Loulan, jangan sia-siakan kekuatanmu dengan sia-sia, kami telah menerima pengakuan dari roh daratan, dengan roh daratan bersama kami, kau tidak dapat membunuh kami. Ketika wasiat Giant Sun terlempar keluar dari menara, ronde ini tidak memiliki pengendali dan beroperasi sendiri, para manusia pohon memperlakukan roh daratan, Ma Hongyun, dan yang lainnya sebagai penantang yang menantang ronde tersebut. Hei Loulan ingin membunuh Zhao Lian Yun sebagai ganti wasiat Giant Sun. Ma Hongyun siap menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya, yang sangat mengguncang hati Zhao Lian Yun dan dia mulai merasakan cinta sejati padanya. Ma Hongyun telah memperlakukan Zhao Lian Yun dengan perasaan yang sungguh-sungguh, keduanya saling mencintai, dan roh daratan mengakui mereka sebagai tuannya atas kemauannya sendiri. Dalam situasi berbahaya ini, roh daratan membangun penghalang pertahanan di sekeliling mereka, melindungi mereka dari serangan fatal para manusia pohon dan Hei Loulan. Adapun Chang Li, dia telah tewas mengenaskan di bawah serangan para manusia pohon. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng muncul di mahkota seorang manusia pohon, mengamati situasi pertempuran. Ma Hongyun, dia benar-benar mendapatkan pengakuan dari roh daratan. Keberuntungan anak ini benar-benar hebat. Fang Yuan bergumam dengan ekspresi rumit. Kau mengenalnya. Tai Bai Yun Seng agak heran karena dia tidak menyangka Fang Yuan yang agung benar-benar mengenali karakter minor tahap awal peringkat 3 ini. Itu kau. Hei Loulan dengan cepat merasakan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng yang jauh, matanya terbuka lebar saat dia dengan cepat melompat mundur seperti sedang menghadapi musuh besar. Matanya berkedut dan hatinya sudah tenggelam. Kehendak Giant Sun tiba-tiba menghilang, dan pria misterius yang menyamar sebagai Chang San Yin muncul dengan Gu Immortal Tai Bai Yun Seng berdiri di sampingnya, dan keduanya tampak memiliki hubungan yang sangat dekat saat itu. Ini sangat tidak menguntungkan bagi Hei Loulan. Namun, Ma Hongyun tidak merasakan apapun. Penghalang pertahanan yang diangkat oleh roh tanah terus menyusut karena diserang oleh manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya. Pandangannya dan Zhao Lian Yun terhalang oleh banyaknya pohon dan dedaunan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tai Bai Yun Seng bertanya dengan tenang sambil melirik ke arah Hei Loulan yang muram. Fang Yuan mencibir, kita butuh roh tanah milik istana kekaisaran, kekuatan merak giok beku untuk merobohkan bangunan yang sejati. Merak giok beku mungkin sudah mengenali tuannya, tetapi karena kehendak matahari raksasa tidak ada, segel di tubuhnya tidak dimanipulasi dan ia hampir tidak bisa bertahan hidup.
Sebagian besar kekuatannya sudah disegel lagi. Penghalang pertahanan juga diambang kehancuran dan tidak akan bisa menghalangiku. Aku akan membunuh Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Kau pergilah berurusan dengan Hei Loulan dan rebut Gu kehendak palsu emosi palsu. Aku percaya itu tidak akan menjadi masalah dengan kekuatan pertempuran Gu abadi milikmu. Ayo bergerak, kita tidak punya banyak waktu. Yang abadi dan yang fana sangatlah berbeda, mereka seperti dipisahkan oleh jurang yang lebar. Kau tidak perlu khawatir. Tai Bai Yun Seng tersenyum tipis, bergerak dengan anggun ke arah Hei Loulan. Fang Yuan langsung melesat maju ke arah Ma Hongyun. Para manusia pohon di sekitarnya mengikutinya di bawah kendalinya. Sayang sekali, Ma Hongyun, awalnya aku ingin menggunakanmu sebagai kunci untuk mengendalikan kejadian di masa depan. Tapi siapa yang menyuruhmu menghalangi jalanku? Tidak peduli seberapa baik keberuntunganmu, kematianmu sudah pasti hari ini. Niat membunuh yang meluap di dalam hatinya muncul sebagai senyum jahat di wajah Fang Yuan bab 617, alasan di balik keberuntungan yang luar biasa. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bam bam bam, tiga manusia pohon setinggi 10 meter mengangkat tinju mereka yang seperti palu saat mereka menyerang berulang kali, menghantam penghalang cahaya. Frost Jade Peacock berteriak dengan sedih. Sayapnya yang besar disegel oleh emas, hanya kepala roh tanah yang masih terlihat. Tuan-tuanku, aku tidak bisa bertahan lagi. Roh tanah itu mendesah, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Penghalang cahaya semakin melemah, dan di bawah serangan manusia pohon yang tak ada habisnya, penghalang itu berada di ambang kehancuran. Yang lebih menakutkan adalah, Fang Yuan semakin dekat. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran sudah dalam kondisi buruk, dan roh tanah, Frost Jade Peacock, disegel. Kekuatan penghalang yang tersisa bukanlah masalah bagi Fang Yuan, dia bisa menerobosnya kapan saja. Ancaman fatal telah tiba, tetapi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih belum mengetahuinya. Meskipun mereka tidak dapat merasakan Fang Yuan, aura kematian yang tebal itu mencekik mereka. Zhao Lianyun terdiam dan tidak berbicara, dia bersembunyi di pelukan Ma Hongyun sambil memejamkan mata. Bagaimanapun, dia adalah wanita biasa. Ma Hongyun terus menghiburnya dengan suara lembut, meskipun dia sendiri tidak merasa ada harapan. Sudah berakhir, Fang Yuan melesat seperti kilat, menginjak ranting dan dahan saat dia memasuki lapisan terdalam dari pengepungan manusia pohon. Namun, tepat saat dia hendak melakukan serangan terakhir, saat dia menyerang, Mo Yao berteriak dalam benaknya, aura ini, tunggu, berhenti cepat, apa itu? Momentum Fang Yuan hilang. Dia berhenti di area tinggi di atas pohon saat dia bertanya dengan curiga. Sejak kehendak Mo Yao memasuki kepalanya, dia tidak pernah merasakan emosi yang begitu kuat darinya sebelumnya. Pada saat ini, Mo Yao menunjukkan dirinya dalam benak Fang Yuan. Dia berlinang air mata saat tubuh langsingnya menggigil, dia bergumam, aura ini, tidak ada kesalahan, sama sekali tidak ada kesalahan. Ini adalah aura keberuntungan yang menyaingi surga. Gu yang menyaingi surga. Jantung Fang Yuan berdegup kencang, saat ia langsung teringat. Mo Yao telah meneliti secara mendalam tentang bangunan 88 yang sejati dalam hidupnya, mengambil risiko besar untuk memasuki wilayah terpencil warisan sejati demi kekasihnya Bo King. Motif awalnya adalah untuk mendapatkan warisan sejati tertinggi dari jalur keberuntungan, ia ingin mencuri Gu yang menyaingi surga di dalamnya. Namun pada akhirnya, ia hanya berhasil sebagian. Karena ia menghabiskan banyak usaha dan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mampu menciptakan celah di warisan sejati jalur keberuntungan. Namun, keberuntungan menyaingi surga Gu terbang ke celah ini dan lenyap begitu saja. Namun Mo Yao tidak kembali dengan tangan kosong, dia memperoleh sebagian dari rincian warisan jalur keberuntungan. Dikombinasikan dengan fondasi Grandmaster jalur penyempurnaannya, dia akhirnya menyempurnakan Gu pemanggil malapetaka. Namun, Gu pemanggil malapetaka lebih rendah daripada Gu pemanggil keberuntungan surga. Mo Yao menggunakannya untuk membantu Bo King dengan kesengsaraannya, dan pada akhirnya keduanya mati. Akhirnya, Fang Yuan menemukan warisan Mo Yao dan menyempurnakan Gu pemanggil malapetaka sekali lagi, menerima permintaan Mo Yao untuk mengembalikan paviliun air rumah Gu peringkat 7 ke rumah afinitas roh. Sekarang, Mo Yao merasakan aura Gu pemanggil keberuntungan surga. Ini adalah Gu abadi penting yang gagal dia dapatkan setelah menghabiskan seluruh hidupnya dan melakukan upaya yang tak terukur. Dapat dimengerti bahwa dia menjadi begitu gelisah dan emosional.
Aura Gu yang menyaingi surga dan keberuntungan ada pada pemuda ini. Aku tidak percaya, aku, Mo Yao, menghabiskan seluruh hidupku dan hampir mati di wilayah terpencil, tetapi akhirnya Gu yang menyaingi surga dan keberuntungan itu lolos dan pemuda fana ini mendapatkannya secara kebetulan. Hehehe, apakah ini kehidupan? Mo Yao mengangkat kepalanya dan mendesah, saat dia tertawa dan menangis, nadanya sangat sedih. Fang Yuan menyipitkan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia bertanya dalam hatinya, itu berarti Gu yang menyaingi surga dan keberuntungan saat ini ada pada Ma Hongyun. Bisakah kau memastikannya? Tentu saja, aku tidak akan pernah melupakan aura Gu yang menyaingi surga dan keberuntungan. Mo Yao menjawab tanpa ragu. Dia melanjutkan dan berkata, Gu Fortune Rivaling Heaven adalah Gu peringkat 8 yang dapat digunakan sekali saja. Gu ini tidak berwujud dan halus, pada hakikat adalah gumpalan keberuntungan, sangat sulit untuk ditangkap dengan metode biasa. Saat itu, tubuh utamaku tidak dapat menangkapnya, sehingga ia berhasil terbang menjauh dari tempat kejadian dan menghilang tanpa jejak. Bahkan True Yang Building tidak dapat menjebaknya. Gu itu pasti telah melarikan diri ke dataran utara, berkeliaran hingga mendarat di tubuh pemuda itu. Jadi itu adalah Gu yang dapat digunakan sekali saja, Fang Yuan sangat kecewa. Gu Fortune Rivaling Heaven adalah harta karun terbesar dalam warisan jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable, ia memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan tidak dapat memperoleh keuntungan di wilayah terpencil warisan sejati, tetapi jika ia dapat mengambil Gu Fortune Rivaling Heaven dari Ma Hongyun, itu akan menjadi yang terbaik. Namun sayangnya, Fortune Rivaling Heaven hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang. Fang Yuan, kau harus berhati-hati. Gu yang menyaingi surga itu sangat istimewa, saat itu Giant Sun Immortal Venerable selalu bertemu dengan keberuntungan, berkali-kali ia mengubah bencana menjadi berkah, ia selalu beruntung, dan ia sangat bergantung pada Gu ini. Ma Hongyun dipengaruhi oleh Gu yang menyaingi surga, ia benar-benar anak keberuntungan. Keberuntungannya, bisa dikatakan berada di peringkat pertama di 5 wilayah. Keberuntungan yang dimiliki Giant Sun Immortal Venerable saat itu sangat mungkin akan terulang dalam dirinya. Meskipun keberuntungan tidak berwujud dan halus, itu adalah bagian dari kekuatan dan tidak dapat diremehkan. Mo Yao segera berkata dengan cemas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Fang Yuan menahan niat membunuhnya, ekspresinya berubah dingin saat ia berhenti di dahan pohon, tidak menyerang dengan tiba-tiba. Ia melihat ke bawah dari atas, ke arah Ma Hongyun dan yang lainnya, membiarkan para manusia pohon di bawahnya menyerang. Sebenarnya, keduanya tidak terlalu jauh satu sama lain, tetapi bahkan Frost Jade Peacock tidak menemukannya. Ini menunjukkan betapa lemahnya roh tanah saat ini. Sekilas terlihat jelas bahwa kedua belah pihak memiliki perbedaan kekuatan yang besar, kemenangan tampak di depan mata, dan membunuh Ma Hongyun sangatlah mudah. Namun Fang Yuan tidak berpikir demikian, ia pernah menjadi seorang dewa Gu, visinya melampaui manusia biasa. Ia mengerti, apa yang disebut jalur ini, jalur kebijaksanaan, jalur pemurnian, jalur logam, jalur waktu, dan lainnya, semuanya tampak seperti gabungan dari serangkaian cacing Gu yang rumit yang dikumpulkan bersama, tetapi sebenarnya, jalur tersebut adalah penguraian pemahaman seseorang terhadap langit dan bumi, terhadap misteri alam semesta. Jalur keberuntungan juga sama. Berdasarkan contoh dari Dewa Matahari Raksasa, seseorang dapat melihat bahwa jalur keberuntungan, bahkan dibandingkan dengan jalur lainnya, dapat menjelaskan misteri langit dan bumi secara lebih mendalam dalam beberapa aspek. Fang Yuan tidak pernah meremehkan Ma Hongyun, ia selalu waspada terhadapnya. Karena ingatan kehidupan sebelumnya membuatnya mengerti seberapa tinggi pencapaian Ma Hongyun di masa depan. Di kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun menjadi pilar dataran utara, pemimpin yang menahan serangan Dewa Gu Benua Tengah. Ketika Fang Yuan terbunuh oleh rentetan Gu Immortal, dia masih tumbuh dan berkembang. Fang Yuan tahu tentang pertumbuhan Ma Hongyun, dan sekarang dia akhirnya mengerti asal mula keberuntungan Ma Hongyun yang menentang surga. Itu adalah pencapaian terbesar Giant Sun Immortal Venerable di jalur keberuntungan, Gu yang menyaingi keberuntungan surga. Dan penyebab semua ini adalah Mo Yao yang tinggal di dalam pikirannya. Keberuntungan tidak memiliki bentuk fisik apapun, dan tidak dapat disentuh, tetapi Fang Yuan tahu kemampuan kekuatan mistis ini. Tidak heran kehendak Giant Sun sengaja memilih Hei Loulan dan Ma Hongyun sebagai orang-orang untuk menjadi penguasa roh daratan. Hei Loulan adalah orang terkuat di antara keturunan garis keturunannya,
sementara Ma Hongyun memiliki Gu surga yang menyaingi keberuntungan. Fang Yuan merasa bahwa situasi ini merepotkan. Meskipun Ma Hongyun adalah seorang Master Gu tingkat 3 yang kecil, ia memiliki kekuatan Gu abadi tingkat 8 yang melindunginya. Gu abadi tingkat 8 hanya lebih rendah dari tingkat 9, seperti Gu kebijaksanaan dan Gu kekuatan dalam legenda. Ia memiliki kekuatan yang tidak masuk akal dan tak terbayangkan, siapapun yang meremehkannya akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Fang Yuan hanyalah seorang manusia biasa, saat itu di wilayah terpencil warisan sejati, ia bahkan tidak bisa mendekati Gu Qi manusia tingkat 7, belum lagi Gu surga yang menyaingi keberuntungan tingkat 8. Ma Hongyun tampak tidak berbahaya, tetapi dalam semua pengalamannya, kapan ia pernah menderita kerugian yang sebenarnya? Setiap kali, ia mendapat keuntungan dari kesulitan dan memiliki pertemuan kebetulan yang tak ada habisnya, semua orang yang ingin menyakiti atau membunuhnya menghadapi akhir yang mengerikan. Meskipun setiap kali dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, tetapi akan selalu ada kekuatan eksternal atau kecelakaan, bersama dengan serangkaian kebetulan kecil, semua ini ditambahkan bersama untuk membentuk kekuatan yang mengejutkan. Fang Yuan tiba-tiba teringat akan kehendak Giant Sun. Sebelumnya, kehendak Giant Sun ingin memusnahkan Zhao Lian Yun, tetapi Ma Hongyun melindunginya dengan nyawanya. Ini seolah-olah kehendak Giant Sun telah menjadi musuh Ma Hongyun. Tepat saat kehendak Giant Sun hendak menyerang, Fang Yuan muncul, menarik keluar bangunan yang sejati dan menyebabkan kesengsaraan surgawi menyerangnya. Bahkan kehendak Giant Sun menjadi mangsa ya, Fang Yuan melihat ini dari sudut lain dan terkejut. Saya memiliki token pemilik kaca, saya dapat memeriksa situasi di dalam seluruh bangunan 88 yang sejati. Mengapa saya tidak menyerang lebih awal? Sebenarnya, itu sama sekali tidak disengaja. Atau mungkin, saya mendengar bahwa Zhao Lian Yun adalah iblis dunia lain dan ingin melindunginya. Saya penasaran dan ingin menyelidiki ini. Fang Yuan mengingat adegan itu. Kehendak Giant Sun dikeluarkan dari True Yang Building, dia bisa dikatakan sebagai pelakunya. Namun, waktunya terlalu kebetulan, sehingga Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun dapat lolos dari kematian. Jika aku tiba-tiba menyerang Ma Hongyun, apakah aku akan seperti kehendak Giant Sun? Apakah akan ada kekuatan luar yang campur tangan, atau akan terjadi kecelakaan? Fang Yuan meraih token pemilik gelasnya, mempertimbangkan rencananya lagi. Tunggu, Fang Yuan memikirkannya lagi, apa yang kudengar tentang masalah ini hanyalah pernyataan Mo Yao. Tampaknya dapat dipercaya, tetapi bagaimana jika dia berbohong kepadaku karena suatu alasan khusus? Fang Yuan tiba-tiba memikirkan hal ini. Maka, ia bertanya kepada Mo Yao dalam hatinya, aneh, sebelumnya ketika aku menggunakan Gu pemeriksa keberuntungan, aku mengamati keberuntungan semua orang di Istana Suci. Jika Ma Hongyun memiliki Gu yang menyaingi keberuntungan surga, mengapa aku tidak menemukannya? Aku hanya dapat melihat bahwa dua orang dengan keberuntungan tertinggi adalah He Loulan dan Tai Bai Yun Seng. Mo Yao tampaknya telah meramalkan pertanyaan ini, ia segera menjawab, apa yang aneh tentang ini? Gu yang menyaingi keberuntungan surga adalah Gu abadi tingkat 8, Gu pemeriksa keberuntunganmu hanyalah Gu fana tingkat 5, Gu investigasi yang dapat memungkinkan seorang Master Gu untuk melihat keberuntungan meskipun tidak berwujud. Bagaimana Gu investigasi tingkat 5 dapat menemukan keberuntungan yang diciptakan oleh Gu abadi tingkat 8? Jika aku tidak dapat melihatnya, bagaimana aku dapat yakin bahwa Ma Hongyun memiliki pengaruh Gu yang menyaingi keberuntungan surga padanya? Fang Yuan tidak mengalah, ia terus bertanya. Oh Fang Yuan, kau terlalu mencurigakan. Mo Yao menghela napas, lalu segera menjawab, ada cara untuk memastikannya. Yaitu dengan menggunakan Gu investigasi dan memeriksa keberuntunganmu sendiri. Setiap kali kamu bertindak melawan anak keberuntungan, karena pengaruh timbal balik antara keberuntungan, keberuntunganmu akan menjadi buruk, atau bahkan lebih buruk. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksanya dengan cara itu. Waktu terbatas, Fang Yuan segera menggunakan Gu inspeksi keberuntungan. Penglihatannya berubah tiba-tiba, keberuntungan Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun agak kecil, mereka sama seperti orang biasa. Sementara itu, ada keberuntungan hitam besar, tingginya hampir 300 meter, cukup tinggi untuk menembus langit dan bumi bab 618, kekuatan luar biasa fisik bela diri sejati. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Aura keberuntungan hitam ini begitu gelap hingga mencapai titik yang sangat menindas.
Aura berbentuk peti mati itu menutupi Fang Yuan dengan erat. Sejak waktu yang tidak diketahui sebelumnya, aura hitam pada Fang Yuan telah menjadi jauh lebih besar dan lebih dalam. Jauh di sana, Tai Bai Yun Seng dan Hei Loulan terlibat dalam pertempuran yang intens. Aura keberuntungan keduanya sangat jelas. Di atas Hei Loulan masih ada aura keberuntungan biru yang memberikan perasaan abadi seperti pohon yang menjulang tinggi. Namun, keberuntungan pada Tai Bai Yun Seng lebih kecil dari sebelumnya, bahkan tidak seperenam dari jumlah aslinya. Itu bukan lagi awan merah menyala yang terang, melainkan bayangan kabut malam yang tebal yang hampir tampak seperti awan gelap. Fang Yuan mengalihkan pandangannya kembali ke atasnya dan mulai menguji seperti yang dikatakan Mo Yao. Seperti yang dikatakan Mo Yao, setiap kali dia berpikir untuk menyerang Ma Hongyun, keberuntungan peti mati hitam padanya membesar sedikit dan bayangan gelapnya tampak menjadi lebih suram. Fang Yuan, kau harus segera meninggalkan tempat yang bermasalah ini. Keberuntungan peti mati hitam yang kau miliki saat ini terlalu pekat dan menakutkan. Hidupmu sedang dalam ancaman besar sekarang. Jangan remehkan keberuntungan hanya karena ia bersifat halus, pikirkan saja kekuatan tak tertandingi dari Giant Sun Immortal Venerable. Kau sedang dalam bahaya besar sekarang, keberuntungan peti mati hitam belum bekerja dengan sihirnya, tetapi karma akan menimpamu pada akhirnya, hanya saja waktunya belum tepat. Mo Yao terus membujuk Fang Yuan. Namun Fang Yuan mendengus dingin dan menjawab dengan tekad yang kuat, memintaku untuk mundur. Ditakuti hanya karena nasib buruk. Hehe, bagaimana mungkin? Ia menyipitkan matanya, bibirnya sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan giginya yang seputih salju saat ia melihat ke bawah dari balik puncak pohon. Tidak peduli seberapa buruk nasib buruk itu, ia tidak dapat menyerangku secara langsung. Ia harus bergantung pada pengaruh eksternal untuk membunuhku. Sekarang, pada saat ini, di tempat ini, aku ingin melihat siapa yang dapat menghalangiku. Niat membunuh melonjak dan menggelegak di hati Fang Yuan. Dia percaya pada kekuatan jalur keberuntungan, tetapi dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Dia harus membunuh Ma Hongyun. Dia harus mencoba. Jika Fang Yuan meringkuk hanya karena keberuntungan, apakah itu sesuai dengan gayanya? Orang biasa akan merasa menyesal setelah menghadapi konsekuensinya, tetapi Fang Yuan tidak akan merasakannya. Apakah kamu sudah gila? Itu adalah gua abadi peringkat 8. Mo Yao berteriak ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat di Fang Yuan. Hehehe, justru karena musuhnya sekuat ini, pertempuran akan menjadi lebih menarik, bukan? Fang Yuan malah tertawa lepas. Sekarang, dia tidak lagi memiliki rambut pendek seperti Chang Sanyin, tetapi memiliki rambut hitam panjang yang berkibar bebas tertiup angin dan wajahnya menunjukkan kecerobohan yang gila. Dia tidak pernah menentang penindasan yang lemah, tetapi lebih dari itu, dia memiliki keberanian untuk melawan yang kuat. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Jika dia tidak mempertaruhkan segalanya saat ini, lalu kapan lagi dia harus melakukannya? Takdir menggoda lautan yang bergolak, serangga pengecut menghindari ombak dan mengalir mengikuti arus. Seorang pemberani tidak membutuhkan banyak kebijaksanaan, tidak ada penyesalan atau rasa sakit bahkan jika tubuhnya hancur. Fang Yuan bergumam sebelum menahan suasana hatinya yang gila, ekspresinya berubah menjadi tenang. Orang gila, kamu sudah gila. Mo Yao terus bergumam. Sekarang, niat membunuh Fang Yuan telah terkumpul hingga puncaknya. Aura keberuntungan peti mati hitam di atasnya kemudian meningkat, meluas 3 kali lipat dalam beberapa saat. Coba kulihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Surga yang menyaingi keberuntungan Gu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Fang Yuan bergerak untuk menyerang. Dum, sebuah ledakan terjadi, arus angin agung yang diciptakannya membentuk badai kencang yang menekan dari kejauhan. Hei Loulan berdiri tidak stabil, sementara Tai Bai Yun Seng bangkit dari kawah, darah segar mengalir dari mulutnya. Dia menatap Hei Loulan yang melayang di udara, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya, kau benar-benar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Hei Loulan menyerangnya lagi. Dum, tanah berguncang dan debu beterbangan di mana-mana. 10 fisik ekstrim. Pupil mata Fang Yuan mengecil saat dia menggumamkan jawaban menggantikan Tai Bai Yun Seng. Dia tidak pernah membayangkan Hei Loulan benar-benar memiliki 10 fisik ekstrim. Dan dari penampilannya, kemungkinan besar itu adalah fisik bela diri sejati yang sangat kuat dari 10 fisik ekstrim. Beberapa napas kemudian, sebuah bayangan terbang keluar dari debu. Itu adalah Tai Bai Yun Seng.
Rambutnya berantakan, debu menutupi wajahnya, dadanya cekung hingga memperlihatkan tulang-tulang putih yang mematikan. Darah menyembur keluar seperti mata air. Namun, cahaya hijau segera menutupi tubuhnya dan aliran darah segera berhenti, luka berat di tubuhnya juga cepat pulih. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng telah bertukar informasi di tanah suci Hu Immortal. Dan dia tahu Tai Bai Yun Seng memiliki dua gu abadi, gu lanskap seperti sebelumnya dan gu manusia seperti sebelumnya. Namun, Tai Bai Yun Seng jelas tidak menggunakan gu manusia abadi seperti sebelumnya, melainkan gu penyembuhan biasa. Manusia gu abadi seperti sebelumnya membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan, dan memiliki efek yang sangat hebat, tetapi tidak mudah untuk mengumpulkan esensi abadi. Jadi, kecuali sebagai upaya terakhir, para dewa gu tidak akan dengan mudah menggunakan gu abadi. Tai Bai Yun Seng, kau adalah dewa gu yang agung tetapi takut padaku, seorang manusia. Sebuah raungan mengguncang langit dan bumi. Hei Lo Lan terbang ke langit dan mulai memburu Tai Bai Yun Seng. Aura 10 ekstrim yang begitu kuat, mengerikan. Hei Lo Lan tidak hanya memiliki fisik 10 ekstrim, dia juga sudah diambang peledakan diri. Fang Yuan mampu menguraikan banyak detail sekarang. Saat itu di Gunung King Mao, Fang Yuan mengandalkan fisik jiwa es gelap utara Bai Ningbing untuk melintasi alam dan melawan musuh yang kuat, dan membalikkan keadaan. Bai Ningbing hanya peringkat 3 saat itu. Saat kultivasi fisik 10 ekstrim meningkat, kekuatan peledakan diri mereka akan meningkat tajam berkali-kali lipat. Peledakan diri Hei Lo Lan tahap puncak peringkat 5 akan tak tertandingi, begitu mengerikan sehingga membunuh dewa abadi pun tidak akan menjadi masalah. Tai Bai Yun Seng memiliki ekspresi pahit di wajahnya, bahkan tanpa sedikit pun niat bertarung. Sebelumnya, 10 fisik ekstrim Hei Lo Lan disegel oleh batas kegelapan gu abadi, tidak mengeluarkan sedikit pun auranya. Sekarang setelah dia merobek segelnya, aura agungnya akan menyebabkan teror muncul di hati seseorang. Dia sekarang menjadi bom besar berbentuk manusia, siapa yang berani mendekatinya? Bagaimana jika dia meledak? Tai Bai Yun Seng baru saja naik ke Dewa Abadi, bukankah tidak adil jika dia dibunuh oleh Hei Lo Lan yang putus asa dalam kematiannya yang akan datang? Aku tidak pernah mengira Hei Lo Lan benar-benar akan memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati dari 10 fisik ekstrim. Dan dia benar-benar berhasil tumbuh sejauh ini. Tai Bai Yun Seng melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia adalah seorang ahli terbang dan gu jalur awannya juga merupakan salah satu gu gerakan yang lebih baik. Hei Lo Lan memburunya dari belakang tetapi hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat jarak di antara mereka semakin jauh. Gemuruh, Hei Lo Lan sangat marah, tiba-tiba melemparkan pukulan. Pukulan ini memiliki momentum yang mengerikan karena langsung memecahkan penghalang suara dan meledakkan udara di sekitarnya. Setelah pukulan ini, Ki Tinju tiba-tiba terbang keluar, membentuk sosok hantu jalur kekuatan. Fang Yuan juga telah menyerang dengan banyak hantu kekuatan binatang di perbatasan selatan, tetapi hantu yang dipanggil Hei Lo Lan tidak berbentuk binatang, melainkan berbentuk manusia. Dan hantu kekuatan manusia ini adalah gambaran nyata dari Hei Lo Lan. Tubuh gemuk seperti beruang, gigi putih bergerigi seperti belati. Sepasang mata segitiga yang bersinar dengan kilatan jahat. Itu benar-benar Hei Lo Lan kedua. Bahkan jika aku menggabungkan semua hantu kekuatan binatang yang aku gunakan di perbatasan selatan, mereka mungkin tidak sebanding dengan hantu kekuatan manusia. Kelopak mata Fang Yuan berkedut. Dia memiliki kemampuan penilaian yang luar biasa dan segera melihat kekuatan pertempuran yang sangat tinggi yang dimiliki hantu kekuatan manusia ini. Itu penuh dengan spiritualitas, begitu dipanggil, ia dapat mengejar musuh atas kemauannya sendiri. Ini adalah kekuatan fisik bela diri sejati tingkat puncak peringkat 5. Benar-benar mengerikan, tetapi seberapa kuat kekuatan ini, Fang Yuan tidak dapat memperkirakannya dengan mudah. Kecuali jika dia secara pribadi pergi berperang dan mengalaminya sendiri. Tetapi dia yakin kekuatan pertempuran yang mengerikan ini telah melampaui alam fana. Bahkan dapat dikatakan bahwa Hei Lo Lan saat ini berada pada kondisi yang setengah langkah ke alam gu immortal. 10 fisik ekstrim awalnya menghancurkan konvensi, mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan lawan di alam yang sama. Kembali di Gunung King Mao, Fang Yuan menggunakan 10 fisik ekstrim untuk bertahan hidup dari cobaan berat. Namun kali ini, 10 fisik ekstrim itu adalah musuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa Master Gu memperoleh peningkatan kualitatif dalam pertahanan tubuh mereka saat mereka maju ke Gu Immortal,
Tai Bai Yun Seng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Tai Bai Yun Seng baru saja maju ke Gu Immortal, dia belum mengumpulkan fondasi Gu Immortal. Selain itu, dia adalah Master Gu penyembuh, tetapi harus menghadapi musuh yang kejam dan haus pertempuran seperti Hei Lou Lan. Untuk sesaat, pikiran bersinar di benak Fang Yuan seperti percikan api. Keuntungan terkuat seorang Gu Immortal atas manusia biasa terletak pada esensi purba mereka yang tak terbatas. Namun jalur kultivasi utama Hei Lou Lan adalah jalur kekuatan yang paling sedikit bergantung pada esensi purba di antara semua jalur dan memiliki konsumsi esensi purba terendah. Dengan demikian, keuntungan ini hampir tidak ada. Ada juga jurus pamungkas Hei Lou Lan, jurus itu benar-benar mengarah ke arah baru yang inovatif, menciptakan hantu berkekuatan manusia yang berakal budi. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menciptakan 5 hingga 6 hantu berkekuatan manusia. Hantu-hantu ini sama sekali tidak biasa, penuh dengan spiritualitas, mereka benar-benar mengepung dan menghalangi jalan mundur Tai Bai Yun Seng, ini benar-benar tak terbayangkan. Melepaskan hantu berbentuk manusia bukanlah hal yang mengejutkan. Poin pentingnya adalah dia dapat menciptakan hantu berbentuk manusia yang cerdas. Selain itu, semua hantu berbentuk manusia ini memiliki kekuatan yang mencengangkan, kekuatan dan kebijaksanaan mereka bahkan membuat Fang Yuan merasa khawatir. Tidak heran Hei Lou Lan tiba-tiba mati di kehidupanku sebelumnya. Jadi itu karena dia memiliki 10 fisik ekstrim. Fang Yuan tiba-tiba menyadari. Meskipun dia telah terlahir kembali, itu tidak berarti dia tahu segalanya. Saat ini, perubahan tak terduga ini mengacaukan rencananya. Sialan, Fang Yuan tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada token pemilik kaca. Menurut rencana awalnya, dia akan mengikuti alur pikiran kehendak Giant Sun, menggunakan Gu emosi palsu kehendak palsu untuk menaklukkan roh tanah dan menjadi pemilik tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Dia harus menaklukkan Gu emosi palsu kehendak palsu terlebih dahulu untuk mencapai ini. Namun, Gu emosi palsu kehendak palsu adalah salah satu warisan sejati biasa dan mengandung sebagian kehendak Giant Sun di dalamnya. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa seperti Fang Yuan memurnikan kehendak yang mulia abadi? Hanya kehendak Gu abadi yang memiliki kemungkinan seperti itu. Setelah itu, Fang Yuan menggunakan kefasihannya untuk menipu Tai Bai Yun Seng agar menjadi sekutunya, itu untuk memanfaatkan kehendaknya untuk memurnikan Gu emosi palsu kehendak palsu. Namun, saat ia kembali ke gedung yang sejati, situasinya telah berubah di luar dugaannya. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun memperoleh pengakuan dari Frost Jade Peacock, menjadi pemilik tanah yang diberkati oleh pengadilan kekaisaran. Syarat Frost Jade Peacock untuk mengakui tuannya adalah pasangan Gu Master yang harus memiliki cinta sejati satu sama lain. Ma Hongyun adalah Gu Master tingkat 3, tetapi Zhao Lianyun masih seorang gadis muda dan belum memulai perjalanan kultivasinya. Akan tetapi, ia tetap diakui sebagai seorang Master. Ini menunjukkan bahwa syarat Gu Master hanya berbicara tentang bakat. Selama orang tersebut memiliki kemungkinan untuk menjadi Gu Master, mereka dapat menerima pengakuan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Zhao Lianyun adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, ia secara alami memiliki bakat kultivasi yang kuat. Detail kecil ini tidak layak untuk diperdebatkan. Menurut pendapat Fang Yuan, yang perlu ia lakukan adalah dua hal. Pertama adalah merebut Gu emosi palsu dan kemauan palsu. Itu ada pada Hei Lou Lan, dan Fang Yuan telah memberikan tugas ini kepada Tai Bai Yun Seng. Kedua adalah membunuh Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Selama dia membunuh mereka, tanah yang diberkati istana kekaisaran akan kembali ke keadaan tanpa pemilik. Setelah menyelesaikan kedua masalah ini, Tai Bai Yun Seng dapat membantu Fang Yuan untuk memurnikan emosi palsu, kehendak palsu Gu, dan mengendalikan roh tanah. Bahkan jika kehendak Giant Sun kembali saat itu, Fang Yuan memiliki modal untuk melawannya. Namun, saat ini, tidak satu pun dari kedua tujuan ini tercapai. Bab 619, Kekuatan Keberuntungan yang Luar Biasa. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Hei Lou Lan menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya, menunjukkan bahwa dia memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim dan hampir meledak sendiri, memiliki kekuatan pertempuran yang mengejutkan, dengan dia berhasil menekan Gu Immortal Tai Bai Yun Seng, dan dia mengejarnya. Ini cukup mengejutkan, tetapi setelah beberapa pertimbangan, itu bukan hal yang aneh. Jika dia tidak mengalahkan Hei Lou Lan, dia tidak akan mendapatkan Gu emosi palsu. Tanpa Gu emosi palsu,
bagaimana aku bisa menaklukkan roh tanah? Sialan, Fang Yuan menggertakkan giginya. Rencananya hancur. Apakah ini kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga? Saat aku ingin menyerang, kecelakaan seperti itu terjadi. Fang Yuan menatap Ma Hongyun, ekspresinya berubah muram. Untuk beberapa alasan, niat membunuh di hatinya meningkat. Dia menyilangkan lengannya, berdiri tegak di atas pohon sambil mulutnya menyunggingkan senyum dingin. Ini makin menarik. Keberuntungan menyaingi surga. Sekarang Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng sedang bertarung. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Kali ini, Fang Yuan tidak melakukannya secara langsung, tetapi malah memanipulasi para manusia pohon. Para manusia pohon di lapisan paling dalam mengangkat tinju mereka yang seperti palu tinggi-tinggi ke udara. Di bawah manipulasi Fang Yuan, mereka menghantam ke bawah pada saat yang sama. Bam! Dengan suara keras, Frost Jadepeakok berteriak dengan menyedihkan saat kepalanya yang terangkat jatuh ke tanah. Penghalang pertahanan yang telah didirikannya dengan sekuat tenaga hancur, berubah menjadi debu emas saat dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Bahkan rintangan terakhir pun disingkirkan. Manusia pohon terdekat melangkah maju dengan langkah besar, mengulurkan lengannya yang besar saat dengan cepat meraih Ma dan Zhao. Zhao Lian Yun berteriak melengking, sementara Ma Hongyun memeluknya, punggungnya menghadap telapak tangan manusia pohon. Mati, Fang Yuan bergumam, sama sekali mengabaikan peti mati hitam di atas kepalanya yang tumbuh dengan cepat. Telapak tangan manusia pohon itu menjulang tinggi di atas Ma dan Zhao, hanya perlu meremasnya dengan ringan dan Ma dan Zhao akan berubah menjadi pasta daging. Tetapi pada saat ini, getaran besar terjadi di gedung 88 yang sejati. Seluruh tempat itu bergetar. Bajingan, kau berani mengusirku, cepat terima kematianmu. Sebuah suara keras terdengar, menembus langit dan bumi, dan menyebabkan gendang telinga Fang Yuan merasakan sedikit sakit. Mendengar suara yang familiar ini, Ma Hongyun mengangkat kepalanya dengan gembira, berkata, itu leluhur tua tidak mati, dia kembali lagi. Hei Loulan menunjukkan kegembiraan yang sama di wajahnya. Ekspresi Tai Bai Yun Seng pucat, jika kehendak Giant Sun kembali, gedung 88 True yang akan menampilkan kekuatan dari rumah Gu Immortal peringkat 8, itu pasti bisa menjebak seorang Gu Immortal. Ini bukan lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun aku menghabiskan beberapa waktu di dalam tanah yang diberkati Gu Immortal, tetapi 15 menit masih jauh dari selesai. Pupil mata Fang Yuan menyusut hingga seukuran peniti, dia sangat tercengang. Dia dengan cepat menggunakan token pemilik kaca dan memeriksa situasinya. Di luar gedung 88 True Yang, ada lapisan demi lapisan partikel cahaya seperti pasir kemasan. Itu adalah kehendak Giant Sun yang sangat besar. Dia masih menggeram dengan marah, saat dia menahan serangan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Dia terus-menerus memberikan tekanan dan berusaha menerobos masuk ke gedung 88 True Yang. Kehendak Giant Sun yang ada di luar tidak masuk. Lalu siapa kehendak Giant Sun ini? Dari mana dia datang? Fang Yuan sangat bingung. Namun, kehendak matahari raksasa yang baru saja muncul ini tidak ingin memberinya waktu untuk berpikir. Langit dan bumi berguncang, mereka yang berlari, mereka yang membantu Tai Bai Yun Seng, mereka yang berdiri di tempat, mereka yang menjebak Ma Hongyun, semua manusia pohon menghentikan tindakan mereka, berdiri diam seperti patung. Wajah Fang Yuan memerah, token pemilik kaca di tangannya panas seperti api. Retakan mulai muncul pada token pemilik, hanya dalam beberapa saat, token pemilik kaca berada di ambang kehancuran. Sialan, Fang Yuan menggertakkan giginya. Kehendak matahari raksasa yang misterius ini menyingkirkan pengaturan Dewa Gu Benua Tengah dengan cepat. Pengaturan ketiga yang dibuat Dewa Gu Benua Tengah sangat tersembunyi, tidak mudah bagi kehendak matahari raksasa untuk menemukannya. Namun saat ini, Fang Yuan telah melepaskannya sepenuhnya, tidak ada cara untuk menyembunyikannya, kehendak matahari raksasa yang misterius ini menemukannya dengan mudah. Begitu token pemilik kaca pecah, pengaturan ketiga akan kehilangan efeknya, dan kehendak matahari raksasa di luar akan bebas masuk dan keluar dari bangunan yang sejati. Pada saat itu, bahkan jika kehendak Giant Sun tidak menggunakan 88 True Yang Building, ia dapat dengan mudah membunuh Fang Yuan menggunakan kemampuannya sendiri. Bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menimpa Fang Yuan. Jangan bilang aku perlu menggunakan Spring Autumn Cicada. Tidak, risiko menggunakan Spring Autumn Cicada terlalu tinggi, aku belum pada tahap itu. Aku harus bertahan,
aku masih bisa melanjutkan. Fang Yuan menggeram dengan marah, ia mengirimkan kehendaknya ke token pemilik kaca. Bam! Saat berikutnya, melalui token pemilik kaca, kehendaknya berbenturan dengan kehendak Giant Sun yang muncul entah dari mana. Tubuh Fang Yuan bergetar, dia menyemburkan seteguk darah karena kemauan yang disuntikannya benar-benar musnah. Kepalanya sakit sekali, seperti akan hancur berkeping-keping. Pikirannya mengalami pukulan besar, karena kemauan Mo Yao terus-menerus menjerit. Tubuh Fang Yuan bergetar, dia merasa pusing dan tidak bisa berdiri. Setelah bertahan beberapa napas, dia jatuh dari dahan pohon yang tinggi. Swoosh! Angin bertiup, saat tiga manusia pohon terdekat tiba-tiba mengulurkan tangan tanaman merambat pohon mereka, meraih Fang Yuan dengan niat jahat. Fang Yuan kalah dalam kontes, kemauan Giant Sun telah mendapatkan kembali kendali di babak ini. Dengan demikian, para manusia pohon juga menjadi musuh Fang Yuan, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membunuh Fang Yuan. Karena kejadian mendadak ini, Ma dan Zhou lolos dari kematian, di bawah pengaruh keinginan mereka untuk hidup, mereka mulai melarikan diri secara membabi buta di antara akar pohon yang kacau. Pada saat bahaya, Fang Yuan hampir tidak dapat memperoleh kembali kesadaran. Dia berteriak pelan, menyuntikkan esensi purba ke dalam cacing gunya, mengerahkan kekuatannya dan meninju serta menendang tangan pohon besar yang datang untuknya. Bam bam bam, setelah tiga suara ledakan, tinju itu hancur saat Fang Yuan menyesuaikan keseimbangannya di udara, mendarat dengan tergesa-gesa. Akibat dari bersaing melawan keinginan Giant Sun masih ada, telinganya berdengung dan pendengarannya hampir sepenuhnya hilang. Namun Fang Yuan tidak menyesal. Malah, dia membuka mulutnya, tertawa keras, bagus sekali. Bentrokan keinginan sebelumnya sama sekali tidak elegan, tetapi itu tidak hanya memungkinkan Fang Yuan untuk menyimpan token pemilik kacanya, dia bahkan mengetahui kebenaran tentang keinginan Giant Sun. Keinginan yang baru muncul dan misterius ini tidak sekuat yang diharapkan. Dia juga tidak menyangka Fang Yuan akan membuat pilihan seperti itu. Keinginan ini terbagi menjadi tiga, bagian terbesarnya berurusan dengan pengaturan ketiga, sebagian kecil sibuk memperjuangkan hak kendali putaran ini, sementara bagian terakhir menang dalam kontes melawan Fang Yuan melalui token pemilik kaca. Pada akhirnya, suntikan wasiat Fang Yuan memusnahkan wasiat Giant Sun yang menang, dan dikombinasikan dengan pengaturan ketiga, meskipun wasiatnya terhapus, dia berhasil menyebabkan kerusakan pada sebagian besar wasiat Giant Sun itu. Dengan demikian, wasiat Giant Sun hanya tersisa sebagian kecil yang mengendalikan ronde ini. Wasiat Giant Sun jatuh ke dalam kemarahan yang ekstrim, dia tidak menyangka manusia kecil ini memiliki nyali untuk menantang wasiatnya secara langsung. Dia tidak menyangka bahwa manusia ini telah menyimpan begitu banyak wasiat di benaknya juga. Ini semua berkat Mo Yao sejujurnya. Untuk menghadapi Mo Yao, Fang Yuan menyimpan sejumlah besar wasiat di benaknya sebagai cadangan. Dia memiliki kemauan khusus, kemauan bermain, kemauan yang disengaja, kemauan menjaga, kemauan hati dan lain-lain. Dia memiliki berbagai macam kemauan. Kemauan Giant Sun sangat meremehkan kapasitas Fang Yuan, dan saat dia ingin menyelamatkan situasi, dia diserang balik oleh Fang Yuan dan pada akhirnya, lengah dan menderita kerugian besar. Bajingan, aku akan menghancurkan mayatmu. Kemauan Giant Sun menjadi sangat marah, dia terus memanipulasi para manusia pohon untuk menyerang. Fang Yuan menghindar ke kiri dan kanan, menggunakan semua usahanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Para manusia pohon ini memiliki kulit dan daging yang tebal, bahkan jika cabang, lengan, dan kaki mereka patah, mereka tidak akan mati, mereka memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bukan ide yang baik untuk melawan mereka secara langsung. Saat dia menghindar, luka-luka Fang Yuan pulih dengan cepat. Dia segera menyadari bahwa para manusia pohon tidak hanya menyerangnya, tetapi juga Tai Bai Yun Seng dan bahkan Ma Hong Yun. Lebih tepatnya, mereka menyerang Zhao Lian Yun yang berada di samping Ma Hong Yun. Ma dan Zhao melarikan diri di bawah kejaran para manusia pohon, mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka dengan panik melarikan diri tanpa tujuan, tetapi mereka benar-benar mendekati Fang Yuan. Tolong selamatkan kami. Ma Hong Yun akhirnya melihat Fang Yuan, berteriak keras minta tolong. Naif sekali. Fang Yuan tertawa sinis, segera mendekatinya. Saat kedua belah pihak semakin dekat, Fang Yuan berteriak keras, kehendak Giant Sun mencoba membunuhmu. Kita memiliki musuh bersama, kemarilah. Hati-hati, Zhao Lian Yun yang sedang berlari menunjukkan keraguan dan kekhawatiran. Tetapi situasi saat ini,
hanya Fang Yuan yang bisa melindungi mereka. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan dibunuh oleh para manusia pohon. Jika mereka pergi ke Fang Yuan, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selamatkan, tentu saja kami akan menyelamatkan mereka. Cepat selamatkan mereka. Dalam benaknya, kehendak Mo Yao tiba-tiba berteriak. Apa? Fang Yuan mengira dia salah dengar. Mo Yao berbicara cepat, apakah kamu masih tidak mengerti? Kehendak Giant Sun adalah kehendak khusus yang sangat besar, dia tahu kekuatan Gu Surga yang menyaingi keberuntungan, niatnya bukanlah untuk berurusan dengan Ma Hongyun. Tetapi ketika dia pertama kali terbentuk, tubuh utamanya telah menetapkan aturan padanya, yaitu untuk memusnahkan iblis dunia lain apapun yang dia lihat. Dia adalah iblis dunia lain, jangan bilang kamu tidak tertarik. Tetapi yang terpenting adalah, jika kamu menyelamatkan Zhao Lian Yun itu akan menjadi senjata terbaik melawan kehendak Giant Sun. Karena Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun benar-benar saling mencintai, mereka pasti akan menjadi musuh dengan kehendak Giant Sun. Pada saat itu, kehendak Giant Sun akan ditangani dengan menggunakan kekuatan Gu Surga yang menyaingi keberuntungan. Kata-kata Mo Yao sangat menyentuh. Seketika, niat membunuh yang tersembunyi dalam dirinya terhadap Ma Hongyun pun menyusut. Tunggu, Ma dan Zhao sekarang dalam bahaya besar, mereka mungkin akan tergencet atau diinjak-injak oleh para manusia pohon kapan saja. Jika aku muncul sekarang, bukankah aku akan menyelamatkan mereka? Fang Yuan tiba-tiba memikirkan hal ini, menjadi tercengang. Meskipun Ma Hongyun berada di peringkat 3, dia terlalu sulit dibunuh. Pertama kali niat membunuh Fang Yuan muncul, Hei Loulan menunjukkan kartu asnya, dia melepaskan fisiknya yang ekstrim dan mengejar Tai Bai Yun Seng. Kedua kalinya dia memiliki niat membunuh, kehendak Giant Sun muncul entah dari mana dan melukai Fang Yuan dengan parah. Dan sekarang, telinganya berdengung dan pikirannya melemah setidaknya 30%. Meskipun dia melindungi token pemilik kaca dan menyebabkan kerusakan pada kehendak Giant Sun, dia kehilangan kendali atas ronde ini. Sekarang, Fang Yuan memiliki gelombang niat membunuh. Ketiganya, dan Mo Yao adalah orang yang menghentikannya. Tetapi masalahnya adalah, dia sangat masuk akal. Bahkan Fang Yuan sendiri yakin. Alasan Fang Yuan ingin membunuh Ma Hongyun sebelumnya adalah untuk mengubah kepemilikan roh tanah. Namun sekarang Hei Loulan telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan melindungi emosi palsu Gu, maka Fang Yuan tidak memilikinya. Apa gunanya membunuh keduanya? Jangan bilang kalau kali ketiga ini, yang menghentikanku sebenarnya adalah diriku sendiri. Saat dia dikejutkan oleh kenyataan, Fang Yuan terdiambap 620, berhenti sendiri. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan benar-benar merasakan kekuatan Gu yang menyaingi keberuntungan surga sekarang. Ini adalah bentuk ketidakberdayaan, seperti dipermainkan oleh takdir, di mana seseorang tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan semakin mereka berjuang, semakin dalam mereka akan jatuh ke dalam keputusasaan. Dipaksa oleh situasi dan untuk menghindari malapetaka, tampaknya Fang Yuan hanya bisa memilih untuk memaksimalkan keuntungannya. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat memendek. Untuk menyelamatkan mereka, atau tidak menyelamatkan mereka. Mo Yao berulang kali berteriak dalam benak Fang Yuan, selamatkan, selamatkan mereka. Nalar juga memberitahu Fang Yuan bahwa menyelamatkan Ma Hongyun akan membuatnya berdiri di pihak yang sama dengan keberuntungan yang menyaingi surga dan dia dapat meminjam kekuatannya untuk menghadapi keinginan Giant Sun. Namun, ada suara di hati Fang Yuan. Suara ini menggeram, berteriak, dan meraung. Selamat. Apakah aku akan menyerah? Apakah aku akan menundukkan kepalaku? Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Apa yang kutakutkan? Takut pada dua sampah ini. Bahkan Fortune Rivaling Heaven tidak bisa menghalangiku. Telinga Fang Yuan berdengung tanpa henti, tetapi suara ini terus bertambah keras, secara bertahap menekan setiap suara lainnya. Dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia merasa mulutnya kering di depan pilihan-pilihan ini. Namun, suara dalam hatinya semakin keras dan jelas sampai hatinya mulai bergetar. Setiap lolongan, setiap raungan, setiap teriakan, tampaknya melemparkan seikat kayu bakar ke dalam amarah di hati Fang Yuan. Api yang menyala melonjak, itulah api ambisi, semangat juangnya, semangatnya yang pantang menyerah dan keras kepala untuk menantang yang kuat. Api membumbung tinggi, mata Fang Yuan menjadi merah, darahnya mendidih dan melonjak seperti gelombang yang bergelombang.
Ayo, biarkan aku mengantarmu sendiri. Fang Yuan berbicara, suaranya serak seperti pasir yang menggesek besi. Dia melakukan apa yang biasanya tidak akan dia lakukan, bertentangan dengan gayanya yang mengutamakan keuntungan. Dengan ekspresi jahat dan mata yang bersinar dengan niat membunuh yang tajam, dia menghancurkan manusia pohon raksasa di depannya, merobek tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang melilit dan melingkar. Dia mencapai Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Lalu, dia mengangkat tinjunya. Sebelum pukulannya bahkan menyerang, aura tinju yang mengerikan sudah mengembun menjadi padat. Niat membunuh yang brutal hampir memadatkan bahkan udara. Ah! Mata Ma Hongyun terbuka lebar, tidak pernah menyangka Fang Yuan memiliki niat membunuh yang begitu tegas. Dia menjadi pucat karena ketakutan, dan dalam kepanikannya, dia tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Aduh! Zhao Lianyun telah berpegangan tangan dengan Ma Hongyun, dan dengan demikian juga ditarik ke tanah. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan Fang Yuan. Dia sudah sangat waspada karena kecelakaan yang berulang. Namun, dia segera menyadari bahwa kecelakaan kecil ini hanya memperpanjang waktu dia menabrak mereka sedikit. Pada saat yang sama, dua manusia pohon raksasa juga mencapai Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tidak peduli manusia pohon manapun, hanya perlu satu kaki untuk menghancurkan keduanya hingga berkeping-keping. Namun, kehendak Giant Sun benar-benar tidak ingin melukai Ma Hongyun, dan hanya bisa menggerakkan tanaman merambat untuk berlari ke Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, memisahkan mereka, lalu membunuh Zhao Lianyun. 5 manusia pohon tiba-tiba muncul dari tanah pada saat ini dan secara kebetulan menghalangi jalan Fang Yuan. Pertahanan yang kuat ini mengharuskan Fang Yuan membuang setidaknya selusin napas waktu. Kehendak Giant Sun menggunakan taktik sebelumnya lagi. Saat ini, roh tanah yang sangat lemah itu sudah dikeluarkan dari lapangan permainan. Emosi palsu kehendak palsu Gu aman karena dilindungi oleh Hei Loulan. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun mungkin telah menjadi pemilik tanah yang diberkati, tetapi selama Zhao Lianyun terbunuh, hubungan ini akan dibatalkan. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk menyelamatkan situasi dengan menggunakan emosi palsu dan kehendak palsu Gu untuk menjadikan Hei Loulan dan Ma Hongyun sebagai pemilik tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Dengan demikian, kehendak Giant Sun menghalangi Fang Yuan untuk membunuh Ma Hongyun. Sialan, perasaan seperti ini lagi, selalu di tempat yang penting dan di waktu yang penting, Fang Yuan menggertakkan giginya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos garis pertahanan dengan paksa. Buk-buk-buk, tabrakan seperti guntur terjadi satu demi satu. Fang Yuan seperti harimau yang dilepaskan, serangannya yang ganas langsung menghancurkan pertahanan para manusia pohon. Seluruh proses itu hanya berlangsung kurang dari 10 napas. Namun, Fang Yuan juga harus membayar harga yang mahal. 3 luka besar ditambahkan ke tubuh Fang Yuan, satu menembus dadanya, yang lain menusuk punggungnya, dan yang lain membentuk lubang berdarah di perutnya seukuran kepalan tangan bayi. Lengan kanannya retak parah, kaki kirinya terpelintir ke samping dengan aneh. Hahaha, Fang Yuan, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk sementara waktu, tetapi dia masih memiliki gerakan Gu, dia masih bisa terbang. Dia dengan cepat mengejar Ma Hongyun dan Zhao Lianyun di udara. Ma Hongyun membungkuk, melindungi Zhao Lianyun dengan erat di bawahnya. Tanaman merambat melingkari mereka dari luar. Tanaman merambat ini ingin memisahkan keduanya tanpa melukai Ma Hongyun. Ma Hongyun berhadapan dengan tanaman merambat itu. Namun, tentu saja, dia lebih lemah dan hanya bisa menyaksikan saat dia dan Zhao Lianyun dipisahkan secara paksa. Dia menggigit bibirnya dan melotot dengan mata marah, tetapi dia tidak berdaya. Tidak, dia meraung dengan mata merah. Keputusasaan dan rasa sakit memenuhi dirinya saat dia melihat kekasihnya akan mati di depannya, tampak seperti binatang buas yang dipaksa ke sudut. Selamatkan dia dengan cepat, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkannya. Selama kamu menyelamatkan mereka, Ma Hongyun pasti akan merasa berterima kasih padamu, kamu kemudian dapat meminjam kekuatan kekayaannya yang menyaingi surga. Coba pikirkan, mengapa kehendak matahari raksasa tidak membunuh Ma Hongyun, itu untuk menggunakan keberuntungannya. Mo Yao berteriak lagi, membujuk Fang Yuan. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Fang Yuan menjawab dengan dingin yang kejam. Keberhasilan ada di depannya, tetapi dia malah menjadi tenang, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, bahkan ekspresi jahat sebelumnya. Mati,
Ketika Ma Hongyun dan Zhao Lianyun berada dalam jangkauannya, Fang Yuan segera menyerang dengan serangan yang mematikan. Serangan ini memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, meledakkan semua udara di depannya. Kekuatan yang tak tertandingi itu seperti naga jahat yang naik ke surga, saat ia menyelimuti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tidak, kali ini, kehendak Giant Sun lah yang mengeluarkan teriakan tak berdaya dan putus asa. Ia segera memobilisasi para manusia pohon di sekitarnya untuk menggunakan tubuh mereka sendiri untuk melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tanaman merambat pohon tidak lagi memisahkan keduanya, sebaliknya mereka berusaha untuk segera mengevakuasi mereka. Namun, kehendak Giant Sun masih terasa putus asa. Ia tahu semua ini tidak akan ada gunanya. Serangan ini dipenuhi dengan amarah Fang Yuan yang terpendam, bagaimana mungkin ia dapat dengan mudah diblokir dan dihindari. Batang-batang manusia pohon hancur berkeping-keping, tanaman merambat itu juga tidak punya cukup waktu untuk mengevakuasi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Pada akhirnya, serangan yang masih memiliki kekuatan ofensif puncaknya akan langsung menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Meskipun ada banyak manusia pohon yang memenuhi hutan yang luas, semuanya sudah terlambat. Fang Yuan bertekad, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerobos garis pertahanan dan berhasil memanfaatkan momen krusial. Pergerakan para manusia pohon itu lambat dan mereka tidak pandai memberikan bala bantuan dengan cepat. Ma Hongyun jelas-jelas sudah mati. Pada saat ini, bukan hanya Fang Yuan, bahkan kehendak Giant Sun juga berpikir demikian. Bukan hanya mereka yang berpikir demikian, bahkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun tidak memiliki harapan untuk selamat dari serangan itu. Faktor apapun yang dapat memengaruhi situasi tampaknya telah memainkan peran mereka. Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, 88 True Yang Building, kehendak Giant Sun, Frost Jade Peacock, Fang Yuan, Mo Yao. Semua orang atau benda ini telah menunjukkan semua kekuatan mereka pada titik ini. Waktu tampaknya melambat, bibir Fang Yuan melengkung ke atas untuk memperlihatkan senyuman. Sekarang, apakah ada yang tersisa yang dapat menyelamatkan Ma Hongyun? Namun, pada saat berikutnya, gemuruh, suara keras terdengar, menyebabkan getaran besar dan membuat pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya berderit. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di seluruh penjuru. Apakah kehendak Giant Sun telah memasuki bangunan Truyang? Fang Yuan menjadi serius, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak terjadi. Kehendak Giant Sun masih terpukul di luar gedung. Para Dewa Gu Benua Tengah telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan metode ketiga, itu tidak akan pernah bisa diremehkan. Jika bukan karena ini, para Dewa Gu Benua Tengah tidak akan mampu menggulingkan bangunan 88 True Yang dan kembali dengan kemenangan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Gumpalan cahaya emas raksasa itu bergerak seperti meteor dan sebelum suaranya terdengar di telinga seseorang, gumpalan itu jatuh ke tanah, langsung menghancurkan manusia pohon di sekitarnya dan melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun di dalamnya. Bukankah ini, warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan itu? Mo Yao sangat terkejut hingga tanpa sadar berteriak. Apa yang terjadi? Bukankah warisan sejati tertinggi ini seharusnya berada di wilayah warisan sejati yang terpencil? Bagaimana bisa tiba-tiba menabrak putaran ini dan melemparkan dirinya ke arah tubuh Ma Hongyun? Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya bisa menghentikan langkahnya. Dia telah merasakan kekuatan warisan sejati tertinggi di wilayah warisan sejati yang terpencil. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh. Tetapi mengapa, Ma Hongyun diselimuti oleh cahaya ini, tetapi mengapa tidak terjadi apa-apa padanya? Untuk sesaat, Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan sangat sedih. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam upaya ketiganya untuk membunuh Ma Hongyun. Dia bahkan telah melihat harapan beberapa saat yang lalu. Keberhasilan tampaknya sudah ada di depannya, tetapi dia tetap gagal pada akhirnya. Mengapa warisan sejati tertinggi berpindah ke Ma Hongyun? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mo Yao benar-benar kehilangan kendali diri saat dia menggaruk kepalanya, menyebabkan rambut panjangnya menjadi berantakan, menyerupai wanita gila. Ini tidak mengejutkan, dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung, menghabiskan semua energi dan usahanya tetapi hanya mampu membuka celah di warisan sejati jalur keberuntungan yang darinya Gu Surga yang menyaingi keberuntungan lolos. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memurnikan Gu yang memanggil malapetaka. Tetapi Gu yang memanggil malapetaka ini tidak dapat membantu suaminya, Bo King, menyebabkan dia dan Bo King binasa.
Tetapi pada saat ini, dia menyaksikan warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan ini menyerang manusia tingkat 3. Bahkan jika Anda memiliki keberuntungan yang menyaingi surga, bukankah ini keterlaluan? Mengapa bukan saya? Saya sudah berusaha keras, membayar harga yang sangat mahal, mengapa bukan saya? Mengapa hanya manusia biasa, bodoh, anak kecil? Perbandingan yang bisa membuat orang mati karena marah. Fang Yuan dengan paksa menenangkan diri dan berusaha keras untuk menghilangkan emosi yang tidak perlu, merenungkan kejadian ini. Kilatan inspirasi yang terang tampak berkeliaran di benaknya, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Saya mengerti. Tiba-tiba, tubuh Fang Yuan bergetar saat dia memahami kilatan inspirasi ini, dan memahami kejadian yang tampaknya mustahil ini. Warisan sejati tertinggi ini mengakui Ma Hongyun dan bukan yang lain sebagai tuannya atas kemauannya sendiri. Ini karena, Ma Hongyun memiliki kekuatan Gu yang menyaingi keberuntungan surga padanya. Gu yang menyaingi keberuntungan surga adalah esensi sejati dari jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable, kristalisasi jalur keberuntungan yang hakiki. Bagi warisan sejati tertinggi, itu adalah pemimpin dan kaisar. Tetapi mengapa warisan sejati tertinggi tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi memilih saat yang tepat ini? Warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan terletak di wilayah warisan sejati yang terpencil. Bagaimana mungkin warisan sejati itu datang ke sini tanpa alasan? Kedua pertanyaan ini sebenarnya menunjuk pada faktor yang sama, kemauan Giant Sun.